Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi untuk minggu ini insyaallah akan kita pergunakan untuk membaca tafsir ayat kursi ya. Jadi untuk usfuriyahnya insyaallah minggu depan usfuriyah lagi, jadi gantian nanti usfuriyah ayat kursi gitu. Babu nuzuli ayatil kursi. Jadi ini adalah bab menerangkan tentang apa itu turunnya ayat kursi, kejadian apa saja pada waktu ayat kursi ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati lailan. Jadi ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah itu pada waktu setelah Rasulullah hijrah. Jadi hijrah berarti ayat kursi ini diturunkan oleh Allah pada waktu Rasulullah di kota Madinah ya. Karena ba'dal hijrati, setelah hijrah berarti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lailan pada waktu malam hari. Nazalat hadhil ayatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nazala ma'aha arba'una alfa malakin. Jadi ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bebarengan atau barengi bersamaan turunnya ayat kursi kepada Rasulullah itu didampingi oleh 40.000 malaikat. Karena mulianya ayat kursi, karena agungnya derajatnya ayat kursi ini. Karena ayat kursi ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang derajatnya tinggi ya, yang derajatnya agung. Semua ayat Al-Quran juga derajatnya agung, tapi ini istilahnya ayat kursi ini adalah beberapa dari ayat termasuk yang istimewa. Wa fi ba'dir riwayati nazala ma'aha thamanuna alfa malakin ijlalan wa idzaman bi qadriha fa'rif qadra ma sara. Jadi sebagian riwayat menyebutkan bukan 40.000 tapi 80.000 malaikat yang mengiringi turunnya ayat kursi ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Karena untuk memuliakan, karena agungnya ayat kursi, karena mulianya ayat kursi, biqadriha, derajatnya itu sangat mulia ayat kursi itu. Itu mengapa diturunkannya itu diiringi oleh puluhan ribu malaikat. Derajatnya ayat kursi seperti itu, maksudnya qadroma soro itu ketahuilah bahwa itulah derajatnya ayat kursi. Maksudnya kalau dibandingkan dengan ayat yang lain ya beda, maksudnya bedanya sama-sama apa itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi derajatnya ini ayat kursi ini seperti ini sampai puluhan ribu, 80.000 malaikat menyertai turunnya ayat kursi tersebut. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhu fakatabaha. Maka ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah memanggil Zaid bin Thabit untuk mencatat ayat kursi ini. Walamma nazalat hadhil ayatus syarifatu kharra kullu sanamin fid dunya wa kharra kullu malikin fid dunya ala wajhihi wa saqatat at-tijanu an ru'usihim. Nah, ketika ayat kursi ini diturunkan kepada Rasulullah, bebarengan dengan itu semua apa itu berhala-berhala, patung-patung berhala, sesembahan orang jahiliyah atau selain Allah itu semuanya pada ambruk, pada tersungkur di bumi, pada pecah semua karena saking agungnya derajatnya ayat kursi ini, sehingga patung-patung, arca-arca, sesembahan orang jahiliyah pada waktu itu semuanya pada rubuh, pada ambruk semua. Dan juga semua raja-raja juga begitu, semua para raja disebutkan
Wa kharra kullu malakin fid dunya. Semua raja-raja di dunia itu juga ikut apa itu tersungkur maksudnya. Ala wajihi, dan apa mahkota-mahkotanya itu wasakotot at-tijanu an ru'usim, apa mahkota-mahkotanya itu para raja-raja di dunia ini semuanya pada copot dari kepalanya, maksudnya jatuh semua. Saking agungnya ayat kursi. Waharobat asyayadinu fadoroba ba'duhum ba'do. Kemudian ketika ayat kursi itu diturunkan di alamnya jin, di alamnya syaitan, yang maksudnya jin yang kafir ya, asyayadinu itu maksudnya dalam artian jin yang kafir itu, harobat artinya pada berlarian, bertubrukan antara satu sama lainnya, saking menggemparkannya ayat kursi ini. Maksudnya efek dari turunnya ayat kursi ini sampai di situ. Seperti kalau kita bayangkan itu seperti manusia itu kalau kena bencana alam seperti gempa bumi atau apa yang skalanya sangat besar, itu kan berhamburan, ini dikatakan sampai fadoroba ba'duhum ba'dan, bertabrakan satu sama lain, berlarian kocar kacir seperti itu loh maksudnya. Fajtama'u ila iblisa alaihil la'nah. Jadi kemudian para setan, semua setan yang ada di bumi atau jin kafir yang ada di bumi ini berkumpul semuanya kepada iblis, madul atau mengadu kepada iblis. Ada apa ini? Alaihin la'nah, semoga Allah melaknati iblis. Fa'akhbaruhu, kemudian para setan ini memberi kabar kepada iblis ini, rajanya para setan, para jin kafir ini, tentang kejadian ini, kejadian yang menggemparkan alamnya itu. Bidzalika fa'amarahum ayyabhathu anhu fatafu masyariqal ardi wa magharibiha wa ja'ul madinatal munawwarata fabalaghuhum anna ayatul kursiyyi qad nazalat kadza. Jadi kemudian sang iblis ini menyuruh para setan ini untuk berembuk, ayyabhathu, untuk membahas masalah itu ada apa, mencari tahu. Iblis menyuruh para jin kafir atau setan ini untuk mencari tahu gerangan ada apa kok peristiwanya sangat menggemparkan seperti ini gitu loh. Kemudian para setan ini berpencar semua mengelilingi dunia, mimasyarikil ardi wa magharibiha, itu maksudnya dari jagat paling timur sampai jagat paling barat, semuanya penuh, semuanya berkeliaran untuk mencari tahu kejadian apa, kenapa ada kejadian yang menggemparkan di alamnya seperti itu. Kemudian ketika para jin kafir itu sampai ke negara atau ke Madinah ya, tempat turunnya ayat kursi, Rasulullah menerima wahyu ayat kursi ini. Kemudian para setan tahu bahwa sebabnya adalah karena ada ayat kursi ini yang telah diturunkan Rasulullah sehingga kejadian seperti itu gitu loh, sebuah kada seperti sehingga membuat terpontang-panting, terobrak-abrik gitu alamnya para jin kafir itu, para setan itu terpontang-panting, gempa lah kalau kita ibaratkan. Fi tafsiriha, pada tafsirnya, ingtaha khazinatul asrar, ingtaha alif ha itu kalau dalam kitab itu maksudnya ingtaha itu sudah selesai, khazinatul asrar kitab khazinatul asrar artinya sebab kejadian-kejadian turunnya ayat kursi yang disebutkan tadi itu sama musonef ahli kitab, dikutip atau dinukil oleh musonef ahli kitab itu dari kitab Khazinatul Asrar seperti itu. Makanya kenapa para peruqyah itu di dalamnya atau bacaan ruqyahnya itu termasuk ayat kursi, yaitu rahasianya, yaitu maksudnya ini kalau teman-teman sekalian ya, ini juga boleh diamalkan atau dipraktekkan untuk diri sendiri ataupun orang lain, untuk meruqyah jin atau setan, atau mungkin ada tetangga yang kesambet atau kejinan atau apa, atau mungkin untuk meruqyah diri sendiri ya, karena di dalam diri itu terkadang juga banyak sekali jin-jin yang ada di dalam diri. Itu Rasulullah juga menerangkan itu untuk menggoda manusia itu banyak, atau terkadang kalau kita kosong juga masuk ke dalam sebagian tubuh kita, entah di bagian yang mana, itu juga terkadang ada seperti itu. Jadi teman-teman sekalian bisa mengamalkan ayat kursi ini untuk istilahnya meruqyah diri sendiri ataupun orang lain. Caranya gimana? Caranya
teman-teman ambil wudhu kalau mau meruqyah diri sendiri ya, nanti insya Allah kalau memang ada jin di tubuh kita atau itu orang lain, entah tetangga atau siapa ya, insya Allah akan ada reaksi itu kalau dibacakan ayat kursi itu. Jadi caranya seperti ini juga istilahnya keterangan dari guru saya ya, saya ijazahkan ke teman-teman sekalian. Ambil wudhu dalam keadaan suci ya, kemudian pejamkan mata itu sebentar, maksudnya untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan, daya kekuatan apapun kecuali daya kekuatan Allah itu sendiri. Artinya apa? Hilangkan semua rasa keakuan dalam diri ya. Hilangkan dulu rasa keakuan dalam diri ini. Maksudnya apa? Maksudnya sekecil apapun rasa keakuan itu, maksudnya kita itu tidak bisa melakukan apapun, membaca apapun kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya membaca ayat kursi ini pun ini tidak bisa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, mengizinkan kepada kita. Gitu loh. Jadi maksudnya pejamkan mata itu, tenangkan diri sebentar, sadarkan diri kita seperti itu, sadarkan diri kita seperti itu, bahwa tidak ada kekuatan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Diam sebentar, kemudian setelah tenang sadar bahwa kita itu sejatinya tidak bisa apa-apa, bahkan untuk mengucapkan satu kata pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dibaca untuk diri sendiri. Kalau misalnya untuk meruqyah diri sendiri ya, dibaca berulang-ulang. Allahu la ilaha, bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu kalau memang ada jin dalam diri kita ataupun dari dalam orang lain, dibacakan seperti itu dengan cara kaifiah seperti itu, insya Allah akan ada reaksi ya. Dan insya Allah juga bisa membakar. Maksudnya kalau kita niatkan ayat kursi ini untuk membakar jin ya akan terbakar. Tapi syaratnya kita harus yakin juga ya, harus yakin, pede, jangan minder. Pokoknya kalau untuk diri kita sendiri bisa ya, mungkin ya diatur pede itu bisa, tapi kalau untuk orang lain pokoknya tidak boleh minder, pede aja udah. Baca seperti itu, kaifiahnya dilakukan seperti itu, insya Allah kalau memang benar-benar orang itu kejinan atau apa, insya Allah akan sembuh, insya Allah. Karena apa? Karena terkadang orang itu dikatakan kejinan atau apa itu, terkadang dia juga tidak kejinan, terkadang istilahnya guncangan jiwanya, atau mungkin lebih butuh psikiater atau apa itu loh, maksudnya guncangan jiwa karena kebutuhan ekonomi, karena putus cinta atau apalah, pokoknya terkadang seperti itu. Tapi kalau memang itu ada jinnya di tubuh itu, insya Allah akan keluar lah. Ini juga maksudnya ijazah apa yang disampaikan guru saya, kaifiahnya seperti itu, saya sampaikan kepada teman-teman seperti itu, dan saya ijazahkan juga kepada teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, paling tidak jika seandainya tidak ada yang nonton video ini, atau kalau ada yang mendengarkan video ini, menonton, saya ijazahkan, saya Romzah mengijazahkan kepada teman-teman sekalian untuk amalan itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain ya, bisa diamalkan untuk diri sendiri ataupun orang lain, maksudnya seperti itu. Ya, kalau memang teman-teman menerimanya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar YouTube ya, maksudnya kolom komentar YouTube ini dengan komentar qabiltu itu artinya saya menerima. Dan setelah itu teman-teman berhak untuk mengamalkan doa ijazah. Kalau teman-teman belum paham tentang doa ijazah, teman-teman bisa lihat di video yang pertama yang muqaddimah saya dan muqaddimah musonef itu, insya Allah nanti teman-teman akan paham masalah ijazah, apa itu doa ijazah, terus mustajabahnya doa ijazah dan non ijazah, di situ sudah saya terangkan di video muqaddimah. Ing tahu serampung apa khazinatul asror wa qala ad-dairabiyu i'lam anna hadhil ayata
lama nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazala ma'aha sab'una alfa malakin minal malaikatil kirami izlalan liqadriha. Intaha itu alif ha itu dalam kitab itu intaha, maksudnya intaha itu sudah selesai, supaya serampung, sudah selesai. Nah, ini diriwayatkan oleh Ad-Dairabi, Imam Ad-Dairabi, bahwa ketika ayat kursi diturunkan di dunia itu didampingi oleh sab'una alfa malakin minal malaikatil kiram. Jadi 70.000 malaikat dari malaikat yang mulia-mulia. Tujuannya adalah ijlalan liqadriha. Jadi memuliakan, mengagungkan karena betapa tingginya derajatnya ayat kursi ini. Maksudnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita baca sedikit-sedikit aja biar durasi videonya tidak panjang juga ya. Nanti kita teruskan lain hari, kita teruskan sampai khatam insyaallah. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk istiqomah, mudah-mudahan diberikan manfaat untuk saya terutama pribadi dan untuk teman-teman sekalian yang mengikuti video saya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.